Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap pisan deh. Kopinya gabungan dua antara Java Halu Coffee dan Tanah Merah. Java Halu Coffee Jabara, Tanah Merah Bali Blend. Kopinya tajam, tapi enak, tidak bikin sakit perut. Jadi ini adalah tanggal 27 Desember. 2 hari yang lalu, pas tanggal 25 tuh membahas tentang buku ya namanya Flip Thinking. Saya mau kupas sedikit aja lah gitu ya. Tapi yang menariknya awalnya kita mulai dengan ini dulu. Biasanya kalau ini ya di tanggal 25 Natalan itu ya, film yang ditonton tuh ada dua itu, Die Hard dan Home Alone. Die Hard ini filmnya Bruce Willis ya, yang cerita dia itu pas lagi Natalan ya, dia pulang nemu istrinya, ternyata istrinya kerja di sebuah gedung yang gedungnya tuh disandera kira-kira gitu oleh penjahat gitu. Sementara si Bruce Willis ini dia polisi ya, polisi yang kebetulan datang ke situ gitu, by accident gitu. Nah harus menghadapi penjahat itu seru banget itu filmnya. Kalau Home Alone juga gitu, yang anak ketinggalan sama orang tuanya yang liburan, nah dia di rumah sendiri, nah rumahnya mau dirampok sama penjahat. Nah penjahatnya itu menghadapi anak yang ini ya, cerdik ini gitu ya. Nah dua-duanya ini juga film yang mengangkat karir kedua orang itu ya, Bruce Willis dan juga siapa namanya McLaughlin gitu ya. Nah jadi kita mulai dari situ dulu ya. Nah, jadi bonusnya adalah itu ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada yang ini ya. Itu biasa di luar negeri ya. At least di North American itu. Itu kebiasaan saya waktu di North American ya nonton film itu. Baik, nah jadi kita bicara tentang yang namanya flip thinking ya. Flip thinking. Nah, ini flip thinking itu adalah yang ya kita tinggal flip kan ini. Ini tulisan apa sih ya? Tinggal sebenarnya flip thinking ini berputar ya sebetulnya. Bisa juga berputar tapi ini cara berpikir yang berbeda lah gitu kira-kira. Mungkin around atau muter atau apa ya ini. Yang pada prinsipnya flip thinking ya. Jadi mikirnya itu kita balik bola gitu ya. Ini tadi, ya ini flip thinking juga nih. Kalau yang tadi awal-awalnya agak susah ya bacanya karena kita harus ini nggak kebaca gitu ya. Menarik juga nih. Kalau yang ini kira-kira kebaca. Saya nggak tahu ya kalau mesin AI bisa langsung baca gini nggak ya. Kalau ini kan kita selalu bisa baca ya nih, manusia dengan cepat bilang, wah ini mah tulisannya kebalik pak. Balikin lagi aja gini flip thinking. Tapi yang gini pun dimanfaatkan oleh Da Vinci gitu. Leonardo da Vinci, maaf ya Leonardo ya, si Leonardo yang berasal dari Da Vinci ini, dia kalau nulis ya untuk dokumennya ada beberapa dokumen yang dia tulis dengan tulisan yang terbalik pakai tangan gini nih, tulisan tangan, tapi tulisan tangan dia nulisnya kebalik, jadi kalau dibaca gini nggak kebaca kan ya, itu kayak tadi gini tuh, dari tulisnya kanan ke kiri, nah dia harus bacanya harus pakai kaca, jadi kalau pakai kaca, baru kita bisa baca tuh, tapi dia bisa baca tulisan kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat secret something gitu ya, kayaknya kita buat gini aja supaya oleh mesin-mesin AI nggak kebaca, tapi oleh manusia dengan cepat terbaca. Untuk membedakan antara robot atau manusia ya, AI, machine atau human ya, itu pakai itu. Ya, nah ini saya senang dengan bukunya itu karena pengarangnya orang teater ya, Bertolt Gunster ya. Jadi dia menurut saya nih banyak hal yang kita bisa pelajari dari teater. Setidaknya bagi saya, orang-orang teater tuh mengajarkan saya kepada storytelling, bagaimana bercerita, bagaimana kita memposisikan diri gitu ya, di dalam sebuah panggung. Nah, ini bagusnya begitu. Dan juga ketika kita bermain di atas panggung itu ya, banyak hal yang tidak sesuai dengan skenario. Kalau ini kata si Bertolt ini katanya ya dia juga beberapa kali lah gitu ya teater yang jalanan gitu
pas ini bintang utamanya nggak datang. Terus gimana? Kan udah ada yang nonton dong gitu ya. Jadi itulah. Jadi makanya dia harus membuat. Nah ini pada prinsipnya flip thinking ini tadi adalah bagaimana kita membuat masalah atau problem menjadi opportunities ya, menjadi kesempatan. Nah itu dia. Jadi cara kita berpikir agak sedikit beda itu. Ya jadi ini. Nah selalu ya saya kalau kita misalnya ada orang yang ingin membuat startup ya, kemudian dari startup ini nanya Pak saya ingin membuat startup nih, pengen membuat startup ini gitu. Nah, saya selalu tanya, what problem are you trying to solve? Ya, jadi problem apa yang ingin Anda pecahkan? Ini sama juga kalau kita lagi ada mahasiswa bimbingan ya, itu biasanya saya tanya juga. Sebenarnya problem apa yang ingin Anda pecahkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini kayaknya saya bagusan pakai ini ya. Presenter overlay kali ya. Nah, ini ada presenter overlay. Ini muka saya taruh sini. Nah, tapi kameranya beda. Oke. Jadi dia saya bertanya tentang nih. Nih. Jadi ada problem yang malah menarik untuk dipecahkan. Jadi what problems ya yang are you trying to solve? Jadi semuanya itu bermula dari masalah. Kalau kita membuat startup tetapi tidak ada masalah yang ingin dipecahkan, menurut saya nggak usah buat startup. Ngapain juga gitu. Gitu selalu begitu ya. Jadi ini ya dalam ini kalau dalam tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi juga selalu sama ya. Rumusan masalah ya, Nek. Apa sih rumusan masalahnya? Nah, seringkali itu kita tidak bisa mendefinisikan masalah gitu. Masalahnya. Jadi itu susah. Dalam buku Flip Thinking itu dia cerita juga yang paling susah itu kita mendefinisikan masalah. Dari masalah itu kemudian kita dikonstruksi ya, dipecahkan dulu. Sebenarnya mana yang fakta, mana yang bukan. Masalah itu terjadi ketika faktanya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu dia, itu jadi masalah. Contoh, hujan. Wah, hujan tuh masalah nggak? Ya tergantung. Kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, hujan nggak masalah itu. Tapi kalau hujan, pada saat yang sama kita mau cuci baju, mau nyuci mobil, terus kita atau pergi ke tempat kerja atau ke sekolah, masalah itu. Karena apa tadi? Faktanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi problem, jadi masalah. Gitu. Problem bagi seseorang mungkin tidak problem bagi orang lain. Ya tadi juga sama ya. Ada waktu itu ada yang nanya itu. Kalau misalnya gini, ada beruang makan orang. Wah itu masalah nggak? Mau masalah Pak. Iya kalau kita sebagai orang yang dimakan atau yang mau dimakan oleh beruang masalah ya. Kan kita masalahnya apa? Karena faktanya beruang makan orang dan kita tidak ingin ada beruang makan orang gitu ya. Tapi kalau kita ingin membuat film dokumentasi bahwa beruang itu makan orang, wah itu malah jadi solusi. Karena susah sekali ya mencari kesempatan untuk melihat beruang makan orang, mendokumentasikannya gitu ya. Nah itu dia ya. Jadi tadi problem adalah kalau fakta tidak sesuai dengan harapan kita. Nah mendefinisikan problem atau bukan itu cari faktanya tadi. Kita mendekonstruksi itu fakta-fakta. Jadikan fakta-fakta dulu lah gitu ya. Sebelum kita cek apakah itu yang ingin kita pecahkan sebetulnya. Gitu ya. Nah, kalau kita bilang engineers, engineers, saya nih didikannya engineers karena saya orang elektro ya, latar belakang saya elektro, kemudian komputer engineer gitu ya. Mungkin ada sainsnya juga, computer science, computer engineer gitu. Jadi engineers are problem solvers. Jadi biasanya selalu ada masalah kemudian kita pecahkan. Taruh nih, masalahnya saya agak sedikit haus, pecahkan dengan kopi. Bisa juga dipecahkan dengan air minum biasa sih, air putih juga bisa. Tapi ini mau kopi aja ya. Jadi engineers are problem solver. Ini contohnya nih anak ini bisa nggak ya orang terbang ya, transportasi gitu ya, personal tapi bukan pakai pesawat terbang, tapi sendirian gitu ya. Or dreamers, tukang ngayal. Ya gitu. Nah, good stories, cerita-cerita itu, kalau kita bisa cerita ya film atau hal-hal yang kreatif itu sebetulnya sama juga. Isinya problem
atau problems ya, banyak masalah dan solusinya. Contoh ya, contoh nih, contoh kalau kita lihat film seri gitu ya, film seri itu kan gitu. Misalnya kalau film drama Korea tuh biasanya sekitar 16 ya, 16 episode ya. Jadi episode pertama, kedua segala macam. Dan di setiap episode itu selalu ada masalah dan ada solusi. Ya. Jadi terus dan yang nanti ada juga masalah yang panjangnya itu ya, yang kita sebut arcing atau problem ya. Jadi ada masalah yang nanti terpecahkan. Masalah itu pecahin sedikit sampai di yang episode ke-15 atau 16 itu baru terpecahkan itu problem ini. Tapi di setiap episode 1, episode 2 itu selalu ada problem solution. Nah demikian pula kalau kita bicara dengan drama seri, kalau film yang terkenal dulu Friends gitu ya, di luar negeri itu, nah itu gitu juga sama, problem and solution. Nah saya pernah ketemu dengan ada orang lah ya, jago membuat film ya, terus saya tanya, kenapa film-film di Indonesia tuh, ini zaman dulu ya, nggak tahu sekarang ya, karena udah jarang nonton film Indonesia, jelek-jelek. Nah terus dia bilang, Pak, nggak ada storytellingnya di Indonesia, kurang. Kalau technical ya, misalnya lampu, lightning, itu kita udah jago lah, cuma ceritanya nggak ada. Jadi waktu itu dia bilang, Pak, tolonglah mahasiswanya Pak Budi itu engineer suruh buat ngarang cerita. Oh benar juga ya, buat novel gitu ya. Nah, mungkin bagus juga ya, karena itu nanti jadi problems and solution, story ya, story. Cerita ya, jadi engineers to story tellers. Maybe kalau nulisnya bagus ya, ceritanya bagus. Saya jadi ingat kalau kayak gini gitu, ingat dengan ini Rowan Atkinson. Mr. Bean itu kan dia engineers juga, lawannya bagus juga. Gitu ya. Nah, satu lagi adalah gini, ada teman saya yang bilang, jadi dia bilang gini, saya kan pernah nanya, ini gini ya. Bagaimana memecahkan masalah matematik, kok saya benci kali dengan matematik gitu ya. Saya engineer yang benci matematik. Dulunya ya, jadi saya dulu senang matematik, kemudian benci matematik, kemudian udah bisa menerima dan senang lagi dengan matematik. Masalahnya saya bilang, wah saya susah gitu. Terus kata dia bilang, oh iya ya, bagaimana jika kamu mengubah problem itu menjadi problem yang menarik untuk dipecahkan. Jadi kita membuat story di problem itu ya, jadi misalnya apa itu. Nah itu meskipun sekarang bagi saya masih jadi problem. Gimana sih membuatnya itu ya, integral 2 lipat gitu, integral gitu ya, lipat 2 itu yang menjadi menarik gitu. Tapi kata teman saya itu menarik, kata Pak Dimitri itu kayak menyelam aja Pak Budi gitu ya. Menyelam di air ya, menyelam di antara problem matematik gitu. Nah ini ya, jadi bagaimana kita mengubahnya menjadi problem yang menyenangkan gitu. Itu jadi sedikit banyak. Nah ini sebentar, ini hilang lagi ya. Presenter of, nah itu sedikit banyak tentang bagaimana kita bicara tentang storytelling menjadi bagian dari engineering maybe gitu ya, mungkin. Dan kemudian cerita tentang isi buku tadi, Flip Thinking. Bukunya sendiri saya belum selesai bacanya, tapi ini baru bagian awal-awalnya, baru bagian The Luggage itu toolkit yang perlu kita miliki sebelum kita memecahkan masalah. Yang mana salah satunya adalah melakukan dekonstruksi masalah menjadi fakta-fakta dulu. Itu ya. Yang mana ini sekarang faktanya saya harus ngopi dulu nih. Demikianlah oleh-oleh pagi ini. Semoga kita semua sehat, semuanya menjadi sehat ya, tetap sehat. Semangat menatap tahun baru 2025. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ini bukan 2025, Pak, sekarang sudah 2027. Tetap ini kayaknya tetap ini ya, akurat itunya ya. Materinya, bukunya masih tetap menjadi hal yang menarik. Dan kopi tetap menjadi hal yang menarik ya. Ini asik banget ya. Kopinya nendang, asik pagi-pagi gini. Menikmati pagi yang mudah-mudahan cerah, karena tadi mau nyuci baju. Jadi harus ada itu supaya kalau hujan kan problem ya. Tapi kalau nggak ada hujan kan susah, nggak ada air untuk, jadi hujan adalah juga solusi. Udah kepanjangan ya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Harus di stop.